Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita masih diberi kekuatan dan kesempatan dalam menjalani hari-hari hidup kita. Terlebih saat ini Tuhan masih beri waktu dan kesempatan untuk kita bersama-sama dalam ibadah minggu saat ini. Tata ibadah yang akan kita gunakan saat ini, tata ibadah minggu bentuk 3, minggu sengsara kedua. Pelayan firman saat ini, Bapak Pendeta Yebu Jalemba STH, bersama seluruh Majelis Jemaat Moria Tentena dan Majelis Jemaat Sion Sangele, mengucapkan selamat kita beribadah. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput jemaat berdiri. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 2. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Tuhan menyertai saudara sekalian, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Silakan duduk. Mari kita buka Mazmur 103. Kita akan baca itu secara berbalas-balasan. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Ayat yang ganjil dibaca oleh pelayan dan ayat yang genap dibaca oleh jemaat. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memberkahi engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, mari kita dengan rasa malu dan dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, dan pengakuan ini kita akan ucapkan secara bersama. Kita mulai. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu,
bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Setelah kita mengaku dosa kita bersama di hadapan Allah, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Bagi mereka yang sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudikah ampuni kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, perbuatannya. Hukum Allah, jemaat berdiri. Kita dengarkan hukum Allah diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat rintangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Silakan duduk. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu, memberi peluang dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi yang sedang kami alami. Sekalipun kami beribadah di rumah-rumah, tidak mengurangi arti dan makna ibadah yang kami lakukan. Kami terus berjumpa dengan Tuhan, pemilik kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah memasuki minggu sengsara kedua ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mohon roh hikmat dan pengertian dari Tuhan,
agar kami mengerti dan memahami firman-Mu, mengerti makna dan arti sengsara Tuhan kami dalam hidup kami mengiring Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak dan Ibu, bahagian Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 21 berbunyi sebagai berikut ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan kalender gerejawi, kita telah memasuki Minggu Sengsara yang kedua hari ini. Sejak awal kelahiran Yesus di bumi ini, Dia sudah mulai menderita sengsara. Artinya bukan nanti Dia sengsara di atas kayu salib, tapi awal kelahirannya Dia sudah mulai sengsara dan menderita. Dia lahir di kandang hina, tidak ada tempat baginya. Ancaman pembunuhan anak-anak di bawah umur 2 tahun dilarikan di Mesir, kembali lagi. Tidak ada penderitaan jasmani dan rohani yang tidak dialaminya. Maka dengan demikian seluruh hidupnya dari awal sampai akhir hanya ada satu kata, menderita. Tidak ada kata lain. Sengsara hidupnya yang berujung pada kematiannya di salib menunjukkan kepada kita betapa Allah sesungguhnya sangat mengasihi kita. Mampo mavo tolino banyak jasan tongo raya. Kita yang telah jatuh ke dalam dosa ini harus diangkat dan diselamatkan. Misi penyelamatan inilah yang diemban oleh Yesus, merupakan manifestasi atau perwujudan kasih Allah kepada manusia ini. Misi ini diberikan oleh Bapa kepada Yesus, anaknya. Yesus sebagai anak menerima misi ini dan melakukannya dengan penuh ketulusan, kesetiaan, kerendahan hati, dan ketaatan. Itu yang diucapkan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2. Merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Misi yang diterima oleh Yesus ini yang harus dilakukan adalah misi yang tidak boleh terlepas dari hubungan Yesus dengan Bapanya yang memberi amanat atau misi ini. Itu berarti bahwa Yesus menerima tanggung jawab penyelamatan yang dipercayakan. Dia harus tetap mengasihi Bapa yang memberi misi. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 14 ayat 31. Dari perintah penyelamatan ini tidak boleh tidak harus dilakukan. Tidak ada yang tidak dilakukan. Tidak boleh dikurangi. Tidak boleh ditambah. Sidang jemaat dengan melihat semua yang dikerjakan dan mengapa ia mengerjakan, maka perlu ada respon kita dan memang harus direspon. Harus dijawab. Nakareyovenya. Tetala poncore pakan dapat tetala ka. Dana sonon tolino ne podo nakita nanjani oh iyo pue Yesu ndapaku rikajunda pango ne podo nanjani podo ndakita. Tapi kita harus memberi jawaban dari sengsara dan karya penyelamatan itu. Pertanyaan bagaimana kita merespon misi penyelamatan yang dikerjakan. Respon kita adalah dengan meneladani apa yang dilakukan Yesus dalam mengemban misi pelayanan. Harus meneladani. Yesus sebagai anak taat sungguh-sungguh mengasihi Bapa dengan melakukan seluruh kehendak Bapa. Artinya kehendak Bapa harus dilakukan Yesus sepenuhnya sebagai seorang anak yang menerima misi penyelamatan itu. Maka dengan demikian kita sebagai umat yang telah diangkat menjadi anak-anaknya harus meneladani kehidupan Yesus, harus sungguh-sungguh mengasihi Allah. Disinilah jawaban dan respon kita menjadi penting dalam hidup ini. Ada orang mengatakan saya mengasihi Allah karena saya rajin ke gereja. Wali mampu-mampu pue Allah ndapat ngapa rikadoyo mo gereja. Memang harus rajin ke gereja. Tetapi belum cukup menjamin bahwa kita mengasihi Allah. Karena yang terpenting adalah praktek kehidupan sehari-hari di luar gereja. Banyak di raya gereja, entaninya, di luar gereja, entaninya. Jadi bemaya tatoo, yaku mengasihi Allah dengan rajin ke gereja. Baraku melima pekanya madoyo mau gereja. Wah, bisa pencee. Ya. Tidak mungkin di gereja kita berdoa, di luar kita berdosa. Coba. Di gereja kita alim, di luar kita maling. Waduh, susah. Di gereja kita CCA, di luar CCM. Di gereja kita menyanyi, di luar kita menyanya. Aduh, bahaya. Karena itu mengasihi Allah yang benar melalui kita mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita. Mampu mahbo pue Allah, labi dah madoyo mo gereja. Mesubu mo gereja, anda po mahbo tahu. Banyak di gereja, mesubu di gereja, anda jang guru tahu. Di gereja lesen dapat di kapale, mesubu di gereja, anda lemo. Susah.
Ayat 20 bacaan kita, kalau ada orang mengatakan aku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya adalah pendusta. Berekatan taninya nato. Anere mantau ya aku kupamabu pu Allah kupabanci ni katau kasang kompo kalau pulopu nuntu mantau bere basan taninya. Pendusta. Lopu sondo. Ya. Bagaimana saudaramu orang lain yang kau lihat kau tidak kasihi, apalagi Tuhan yang kau tidak lihat. Jasabe anak kita matang benu pemabo, pagunyaan benu kita. Bayangkan nih. Berarti mengasihi Allah melakukan seluruh perintah dan kehendaknya. Nu pemabo pui Allah, ku pemabo pui Allah. Madoyo kumo gereja, kanya songkam pui Allah kululu pura-pura. Saya anda toka mampu mabo pui Allah. Kanya anda toku pemabo pui Allah, songka be kululu. Lupun cetonya. Ku pemabo pui Allah, kanya pepokono be kululu. Lupun cetonya. Kanya na pemabo pui Allah ndalulu songka, ndalulu pepokono. Cetu mendotoka mampu mahwo pui Allah. Sempurna kita mengasihi Allah. Kasih yang dimulai dari sini, bukan dimulai di sana. Banyak ridayo mune pada membepo mahwo tahu. Kariang kani na tong dadayo mendapat po abe-abe, dayo na pasamba-ambaan, ne emo. Ntongo tubu ovi membetaliku si. Ridayo ni pada moabe bereovenya. Morana sambanda dayo ri sambari pendolo. Iyo to, ne pada mombe pemahabo rindi ridayo moabe abe. O bintongo tubu. Ebanggaru pai asu. Unda papa abe dayonya. Iyo. Bemo reove nda papa abe dayonya. Ntongo tubu bemo mombe pemahabo. Tende kesambakannya dayonya. Bemoreovenya, ya. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melakukan seluruh perintah Tuhan dan telah itu berarti kalau kita telah melakukan seluruh kehendak Tuhan, itu berarti kita telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karya penyelamatan. Atau saya mau balik. Karya penyelamatan meliputi kehidupan kita mengasihi Allah sesama saudara dan keluarga. Berarti kalau kita tidak melakukan kehendaknya, maka kita berada di luar karya penyelamatan. Kita berada di luar berarti bereovenya karya penyelamatan. Kalau kita berada di luar karya itu. Karena itu sidang jemaat. Pampo mabo kasih yunu, ne podo ringuju. Pampo mabo kasih tahu, ne podo ndapo baju. Amin. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Pengakuan iman jemaat berdiri. Mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus yang termulia. Termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Silakan duduk. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini, di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak amanat firman ini, mari kita memberi persembahan sambil kita menyanyikan PKG 146 ayat 1, 2, dan 3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk mendoakan persembahan dijemput kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. PKJ 274 ayatnya yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan, kita dengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 21 Februari 2021. Yang pertama, ibadah Minggu Sekolah Minggu akan dilaksanakan minggu depan, 28 Februari 2021, dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Tengah melalui TV Agape. Yang kedua, pelayanan kesehatan peduli remaja melalui Posyandu Remaja oleh Puskesmas Tentena akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 Februari 2021 dimulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah bertempat di Banuam Polimbu, Jemaat Moria Tentena. Diharapkan kehadiran anak-anak remaja dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang ketiga, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021, pembagian wilayah pelayanan pendeta diatur sebagai berikut. Pendeta Immanuel Pasambaka SMTH, kelompok pelayanan 1, 2, 3, 4, dan 18. Pendeta Engajo STH, kelompok pelayanan 5, 6, dan 7. Pendeta Ahoke STH, kelompok pelayanan 8, 9, dan 10. Pendeta E. Morangki STH, kelompok pelayanan 11, 12, 13, dan 14. Pendeta R. Balawo STH, kelompok pelayanan 15, 16, dan 17. Pembagian pendampingan kategorial diatur sebagai berikut. Pendeta Immanuel Pasambaka SMTH, Persekutuan Bapa Eklesia dan Persekutuan Lansia Langgadopi. Pendeta R. Balawo STH, Persekutuan Remaja dan Persekutuan Lansia Wabolembo. Pendeta Engajo STH, Persekutuan Bapa Petra dan Panitia Pembangunan. Pendeta Ahoke STH, Persekutuan Pemuda dan Persekutuan Perempuan Kasih Ibu. Pendeta E. Morangki STH, Persekutuan Anak dan Persekutuan Perempuan Dorcas. Untuk domisili pendeta diatur sebagai berikut. Pendeta Immanuel Pasambaka SMTH di kelompok pelayanan 11. Pendeta R. Balawo STH di kelompok pelayanan 18. Pendeta Engajo STH di kelompok pelayanan 10. Pendeta Ahoke STH di kelompok pelayanan 1, dan Pendeta E. Morangki STH di kelompok pelayanan 15. Selanjutnya untuk Jemaat Sion Sangele, ibadah minggu depan akan dilaksanakan di gedung gereja. Sekian warta jemaat. Bapak dan Ibu sidang jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah memuliakan nama-Mu. Kami berjumpa dengan Tuhan, mendengarkan suara-Mu.
melalui firman-Mu. Menegaskan kembali kepada kami bahwa mengasihi Allah harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mengikuti segala perintah-Mu, maka kami menjadi sempurna, mengasihi Allah, mengasihi sesama, saudara, mengasihi semua orang. Kami rajin ke gereja, belumlah jaminan. Bukan setiap orang yang berseru kepadamu yang akan diselamatkan, tapi setiap orang yang melakukan kehendak-Mu, itulah yang akan diselamatkan. Ketika kami melakukan seluruhnya perintah dan kehendak-Mu, maka kami terhisap secara resmi dalam karya penyelamatan Kristus di kayu salib yang sengsara dan penderitaannya sedang kami peringati minggu-minggu yang akan datang. Kami sadar ketidakmampuan kami melakukan seluruh perintah dan kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun dan memampukan kami supaya kami tidak menyia-nyiakan sengsara, derita, dan kematian Kristus di kayu salib, karena begitu besar kasih-Mu menyelamatkan kami yang berdosa ini. Meteraikan firman ini, ukirkan firman ini di dalam sanubari kami, sehingga mengikuti Tuhan dan mengasihi Allah bukan hanya sekedar topeng belaka, tapi kami wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari di dalam gereja maupun di luar gereja. Kami berdoa dan menyerahkan bagi seluruh warga jemaat Moria dan Sion yang berada dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan, harapan dan kerinduan akan kuat dan pulih kembali. Hanya Tuhan yang akan berkarya, memberi jawaban atas harapan dan kerinduan dengan kepastian bahwa tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Diberkati proses pemulihan, obat-obat yang sementara dikonsumsi. Mereka yang sementara melakukan karantina mandiri, jaga lindungi mereka, kuatkan iman percaya, sembuhkan mereka dari keadaan ini. Kami bawa kepada Tuhan mereka yang mengucap syukur hari ini karena berhari ulang tahun, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima semua ungkapan syukur. Tuhan memberkatinya. Pengalaman hidup beriman yang ditandai dengan segala berkat Tuhan akan terus berkelanjutan dalam hidup selanjutnya. Kami bawa semua orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia masih diizinkan oleh Tuhan menjalani usia senja ini. Kiranya damai sejahtera akan melimpahi mereka menjalani masa tua sebagai anugerah dari Tuhan. Kami bawa semua keadaan hidup warga jemaat Sion dan Moria satu persatu, apa yang dialami, digumuli dalam perjuangan hidup ini. Tuhan yang tahu. Tuhan akan menolong, melepaskan, membebaskan mereka dari berbagai keterikatan, supaya mereka leluasa melangkah maju ke depan, menatap hari esok dalam perjuangan dan meraih
segala kebutuhan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami bawa mereka yang merencanakan perjalanan di minggu ini. Kiranya perjalanan mereka bersama Tuhan dalam tuntunan-Mu, sehingga pasti mereka tiba dengan selamat di tempat tujuan. Diberkati semua pelayan Tuhan di Moria dan Sion, pendeta, majelis, diaken, dan seluruh perangkat pelayanan yang sabar dan tabah melakukan tugas pelayanan bagi seluruh warga jemaat. Tidak pernah mengeluh di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jerilalah semua pelayan dan perangkat pelayanan tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Diberkati kami semua pelayan, perangkat pelayanan, kru Agape, keluarga Lakodi Lapento yang ada di tempat ini dalam membangun kebersamaan, mempersiapkan fasilitas. Kami percaya Tuhan tidak menutup mata melihat kami semua di tempat ini, melihat keluarga ini, dan akan terus menjaga melindungi kami. Tuhan bebaskan, jaga lindungi kami, bentengi kami, warga jemaat di 2 jemaat ini, dan seluruh warga gereja dari pandemi COVID-19, sambil kami taat pada protokol kesehatan dalam perjalanan hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu pada minggu yang baru yang akan datang. Kembali kami berjuang, bekerja di kebun, di sawah, di kantor, dan usaha-usaha lain. Menunggu kami. Kami percaya di mana kami bekerja, selalu Tuhan hadir, menemani kami, menjaga melindungi kami, dan kami pun akan terselamatkan pada perjuangan hidup dan kerja kami seminggu yang akan datang. Diberkati seluruh pemerintah kami dari pusat sampai ke desa-desa. Terima kasih Bapa. Hidup kami hari ini di hari perhentian, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sengsara Yesus adalah bukti bahwa Dia telah mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Dengarlah kami dan terimalah kami dalam doa syukur dan doa syafaat ini. Kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Mengakhiri ibadah, kita berdiri. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, saya kembalikan.